Kita hari ini mau bahas saham Indofood ya. Sebelum lanjut, tolong tombol merah di bawah itu yang ada tulisan subscribe dipencet biar saya semangat untuk berbagi terus setiap hari. Kalau ada yang cocok buat saya akan sharing. Dipencet dong. Kok belum? Ya, dipencet. Iya, gitu dong. Thank you. Terima kasih sudah subscribe. Kita lanjut. Ini kalau saya, trading plan saya sebegini. Saya bagi 3 nih monitornya. Grafiknya saya bagi 3. Yang pertama itu 150 menit. Yang kedua one day. Jadi untuk swinger ini ada di tengah. Dan ini one week untuk investing. Jadi ada 3 ya. Yang pertama 150 menit untuk scalping. Yang kedua yang di tengah ini one day untuk swinger. Yang ketiga one week untuk investing. Oke, dari sisi Indofood pada tanggal 28 Mei 2020 hari Kamis, posisi Indofood kemarin dihajar habis-habisan karena kasus pembelian saham di suatu perusahaan dengan hutang. Mungkin menurut saya itu tidak nyaman buat beberapa investor sehingga dihajar habis-habisan. Tapi dari sisi saya pribadi nih, saya masih percaya dengan manajemen Indofood, masih oke lah walaupun dengan hutang. Walaupun di kondisi COVID-19 sekarang ini, nextnya mungkin saya masih sangat percaya dengan manajemen Indofood. Lalu apa yang kita lakukan? Ya beli, itu aja kok repot. Nah, di harga berapa kita beli? Ini yang harus kita ambil ya, resiko yang kita harus ambil. Kalau kita penganut paham scalping, dengan melihat grafik ini sudah saatnya beli. Kalau kita penganut paham swinger, sudah saatnya beli. Kenapa? Woman on top. Jadi ini yang pink ini woman, ini man. Jadi kalau posisi begini, woman on top, waktunya beli. Ini pun demikian, woman on top. Ya. Nah, sekarang ini di investing. Belum saatnya beli. Kenapa? Ini kan sudah woman on top. Iya, memang woman on top, tapi ini lihat di sini. Titik terendahnya belum keluar selama 6 tahun. Ini kita lihat 6 tahun loh ya. Ini 1 tahun. Ini 3 bulan. Titik terendah ini belum muncul di investing. Jadi buat para investing belum layak beli. Dia mungkin menunggu di harga 48 sekian. Nah, kalau saya pribadi saya nggak kuat. Saya bukan tipe investor. Saya tipenya swinger. Nah, kalau swinger ini sudah saatnya beli. Di harga berapa? Kalau Anda swinger, kita lihat. Di harga berapa kita beli. Kita buat contekan pakai Fibonacci kalkulator ya. Lihat di sini ya. Ininya. Nah, ini dulu sih di investing.com ada, cuma karena di blog saya pakai goodcalculator.com. Sama, mirip. Jadi supaya kita tidak narik-narik garis, ribet banget ya. Nah, saya pakai kalkulator ini aja. Nah, sekarang gimana caranya masukkan nilai atau harga supaya kita bisa melihat berapa harga yang harus kita beli atau kita jual. Oke, kita lihat di swinger. Harga tertinggi ada di 8.300, harga terendah ada di 5.000. Oke, kita masukkan ini. Harga tertinggi di 8.500, harga terendah di 5.000. Benar?
8.300. Posisi dalam downtrend ya. Downtrend. Oke. High value-nya di 8.300. Low value-nya ada di 5.000. Kita klik calculate. Nah, di bawahnya. Di harga berapa kita beli? Saat ini harga sudah mencapai di 5.600. Oke. Di harga berapa? Kalau dia naik di 577, kita bisa beli. Atau kalau dia turun di 5.000, kita bisa beli. Dua posisi ini kita pegang ya. Di mana? Di 5.770 dan di 5.000. Kita bisa beli. Clear? Di mana kita jual? Ya terserah. Mau di 6.600, 7.000, 8.000, 9.000 terserah. Biasanya teman-teman tuh kesusahan di saat masuk. Nah, kalau filosofi saya untuk yang punya paham scalping, ini scalping ya, sama persis kapan kita masuk. Nah, ini kita buat aja gininya, pakai Fibonacci kalkulator ya. Oke. Di scalping harga tertinggi yang bisa dilihat adalah 6.800. Yang terendah adalah 5.600. Ya udah, tinggal kita masukkan aja 6.800 ya. Terendah 5.600, posisi downtrend, calculate, lihat di bawah. Nah, kelihatan kan bedanya antara scalping dan swing. Jadi kalau tiap hari kita trading, mungkin yang terbaik adalah scalping ya. Tapi kalau kita nggak punya waktu, pilihannya ya swing dan investing. Karena jarak disparasi harganya jauh-jauh ya. Jadi kita bisa tenang ngambil posisi, tidak buru-buru. Kalau scalping emang harus butuh kecepatan. Biasanya ini teman-teman yang daily trading ya, trading for living istilahnya. Jadi dia emang perlu hit and run, masuk keluar. Nah, kalau saya pribadi agak kurang suka karena harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi saya memilih swinger ya. Lebih santai karena mungkin perlu waktu 1 sampai 2 bulan menunggu, tapi itu tidak masalah karena saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Oke, untuk scalping posisi berapa yang harus kita ambil? Nah, seandainya dia naik ke 58, kita bisa beli. Kalau ke 56 kayaknya sudah enggak ya. Mungkin saja turun, tapi kalau dia ke 56 kan sudah titik terendah nih. Paling enak kita ngambil di posisi 48. Jauh? Iya jauh. Jauh banget. Memang. Nah, dari sini saya sampaikan ya, jangan pernah membeli all in. Jadi gini, misalnya kita punya uang 1 juta nih, kita mau beli saham, jangan dihabisin 1 juta di satu titik. Misalnya kita punya uang 1 juta, beli di harga 588, 5.800, kita habisin tuh duit 1 juta, jangan. Tapi kita bagi 4 aja deh. Misalnya 250.000 di 588, 250.000 di 56, terus 250.000 di 48 dan seterusnya ya. Jadi kita membelinya tuh bertahap. Kita tidak pernah tahu harga saham itu turunnya sampai seberapa. Walaupun kita sudah menggunakan banyak indikator, kita tidak pernah menjamin itu harga bisa turun sampai seberapa jauh. Untuk meminimalkan risiko, belilah saham secara bertahap. Ini menurut saya. Oke, kira-kira dari Indofood sudah layak beli. Tinggal kita ambil posisi scalping dan swinger. Indofood sudah layak beli. Dan caranya sudah saya jelaskan, caranya sederhana sekali. Ada pertanyaan nih, Pak, dengan harga sekian, harga ini misalnya nih di Fibonacci ini, saya harus nunggu dong Pak belinya
di harga sekian. Ya harus nunggu. Kalau emang mau ini hajar kanan hajar kiri, silakan. Saya biasanya pagi lihat grafiknya dulu, baru langsung saya taruh posisi GTC, buy ataupun sell. Jadi setelah saya naruh posisi GTC, udah saya tinggalkan untuk ngambil pekerjaan yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan mohon ditulis di komen, mohon dibantu masukannya, atau mau dicek saham yang mana saja, kita berbagi di sini. Trading plan itu ibaratnya sebuah agama. Kalau Anda percaya itu silahkan dilakukan, bila tidak percaya silahkan ditinggalkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Terima kasih.